Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Furqan yang insyaallah dilimpahkan oleh Allah rahmat dan karunia-Nya. Pertama-tama mari kita tetap dulu memperbanyak puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak pernah berhenti menikmati berbagai macam rahmat dan karunia Allah. Kita masih sehat, kita masih kuat, dan kita masih sempat datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan bentuk lain dari ibadah kita, yaitu kajian terhadap Al-Quran. Juga kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita diperintahkan oleh Allah kapan saja, dalam keadaan apa saja, untuk tetap memperbanyak selawat dan salam kepada beliau. Karena risalah yang telah beliau sampaikan kepada kita insyaallah akan menjadi modal kehidupan kita, bahagia di dunia ini dan insyaallah senang di akhirat nantinya. Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita adalah kajian tafsir ayat Al-Quran, dan untuk arahnya pengajian kita hari ini adalah pertolongan Allah itu kalau sudah datang. Suatu hal yang sulit itu akan jadi mudah. Itu sengaja dikasih judul gitu aja. Kalau datang pertolongan Allah, yang susah jadi mudah. Maka kita harus yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Kalau kita mau mencarinya dan mau mendapatkannya. Dan itu bukti-bukti diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya kita akan coba kaji pada pagi hari ini surat yang saya bacakan tadi. Kita sengaja dulu pilih surat-surat yang pendek-pendek dan kita hafal ya. Dan kita jadikan ini sebagai bacaan solat sunat kita mungkin atau kapan-kapan. Dan tapi walaupun suratnya surat pendek, itu isinya, bobotnya bukan pendek, bobotnya panjang ya. Suratnya pendek, bobotnya panjang. Nilainya luar biasa. Sebagaimana kita katakan pada kajian 3 bulan yang lalu, contohnya surat apa? Surat Al-Ikhlas pendek. Tapi bobotnya adalah sepertiga Al-Quran. Itu bukan kita yang katakan, Rasulullah. Ya. Termasuklah surat ini. Surat An-Nasr. Ya. Kalau kita terjemahkan terlebih dulu Bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullah wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan itu atau pembukaan itu, saya juga ya. Jadi kalau Bapak buka Al-Quran, iza apabila jaa datang nasrullah, nah pertolongan Allah, wal fathu kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan itu,
Wa ra'aitan nasa, dan engkau akan melihat manusia. Ya. Dan engkau akan melihat manusia yadkhuluna, mereka akan masuk fi dinillah, ke dalam dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Ya. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah dengan memujinya. Dan wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepadanya, karena dia itu adalah Maha penerima taubat. Itu terjemahannya. Ya. Yang kalau kita lihat sangat mudah untuk kita fahami. Kalau pertolongan Allah datang, kemenangan ada, dan itu akan berefek kepada manusia ini masuk agama Islam berbondong-bondong. Sebagai rasa puji kita kepada Allah, banyaklah bertasbih, banyaklah bertahmid, banyaklah bertakbir, banyaklah bertaubat. Itu sangat sederhana memahaminya. Sangat mudah. Jadi minimal yang kita pahami kan itu. Ya, itu minimal. Tetapi surat ini, ya namanya tafsir kan itu mengembangkan, memperluas makna gitu ya. Dan salah satu karakteristik atau keistimewaan atau mizah atau nilai yang utama di dalam Al-Quran itu, dia satu ayat itu, pesan yang disampaikan di sana tidak satu masalah. Ya. Dia ada di dalam berbagai macam ilmu, berbagai macam aspek, dan berbagai macam keadaan yang kita butuhkan. Artinya gini, dalam aspek apa kita mau melihat ya, ayat ini? Dalam aspek sejarah, ini luar biasa sejarahnya. Sejarah tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Dalam segi akidah juga luar biasa. Dalam segi akidah, ibadah atau fikih juga istimewa. Dalam segi ilmu pengetahuan juga demikian. Dalam segi akhlak juga demikian. Jadi tergantung kita tidak melihat apa kandungan yang begitu istimewa di dalam Al-Quran. Jadi saya di dalam bahasa ini saya bawakan beberapa tafsir Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam beberapa riwayat dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surat An-Nasr ta'dilu rubu'ul Quran. Ya. Surat Nasr itu kalau dilihat kandungannya mencerminkan 1/4 Al-Quran. Coba lihat. Ta'dilu itu seimbang lah, gitulah kira-kira. Seimbang dengan 1/4 Al-Quran. Dan memang ada surat-surat yang dikatakan oleh Rasulullah seperti itu. Sama dengan surat Al-Kafirun itu begitu juga. Ta'dilu rubu'ul Quran. 1/4. Tapi kita akan sekali lagi sebagaimana kita katakan terdahulu, di dalam memahami ayat yang mengenai fadhail, keistimewaan ini, jangan kita mematematikan. Mematematikan 1/4 itu kalau 4 kali jadi berapa? Jadi 1. Jadi kalau baca iza ja'a nasrullah 4 kali, 1 kan? Sama dengan kata Al-Quran. Itu mematematikan Al-Quran. Tidak bisa seperti itu. Sama dengan qul huwallahu ahad 1/3. 1/3 itu jadi 1 3 kali kan? Jadi 3 kali baca qul huwallahu ahad, khatam Al-Quran. Ada yang memahami seperti itu. Padahal yang dikatakan oleh Rasulullah takdilu. Takdilu itu seimbanglah kandungannya itu dengan apa? Secara global gitu ya. Secara global isi surat An-Nasr itu mencerminkan 1/4 isi Al-Quran. Titik fokusnya begitu. Begitu juga surah Al-Kafirun. Banyak lagi surat-surat yang lain. Itu dikatakan dengan fadhail gitu. Mizah ya. Fadhail itu keistimewaan, kelebihan-kelebihan gitu. Fadilah itu kelebihan. Mizah itu beda, yang membedakan surat itu dengan surat yang lain. Jadi luar biasa. Kemudian hal-hal yang kita kaitkan dulu, surat ini
dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis. Saya sudah catat beberapa buku tafsir ini, Bapak sih samping tafsir yang saya bawa, karena di dalam menafsirkan ini kita akan berupaya mencari dulu riwayat dirayahnya. Dia berdasarkan riwayat yang ada hadisnya dulu. Ya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu hal yang kalau kita kaitkan dengan gini, dia surat terakhir. Kan beda ya? Surat terakhir saja Nasrullah. Kan dalam ayat surat pertama turun Al-Fatihah. Surat terakhir turun Iza Nasrullah. Bukan bermakna ayat ya. Kalau ayat pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya itu. Tapi itu tidak utuh satu surat, hanya 5 ayat dari surat Al-Alaq. Ayat terakhir turun itu ada perbedaan. Ada yang katakan surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ada yang katakan surat Al-Baqarah 282. Itu ayat. Tapi kalau surat secara utuh, kan ada surat ini yang turun secara utuh ya. Surat yang terakhir turun adalah surat An-Nasr. Surat Iza An-Nasrullah. Ayat lain. Ayat ada 2 beda pendapat. Ada yang katakan surat Al-Maidah, ada surat Al-Baqarah 282 yang terakhir turunnya. Nah, kalau surat itu artinya apa? Di waktu diwahyukan oleh Allah itu utuh sejak dari awal ayat sampai akhir ayat. Al-Fatihah juga begitu, dari awal ayat sampai akhir ayat 1 kali turun. Surat yang lain itu turunnya kadang-kadang 1 ayat, kadang-kadang 2 ayat, kadang-kadang 5 ayat. Nah, itu ya. Kita lihat kaitan surat. Yang kedua, surat ini turun di waktu Rasulullah ngerjakan haji. Ya. Turun di waktu Rasulullah sedang berada di Mina. Di Mina itu hari apa namanya? Hari Tasyrik. Jadi di dalam riwayat ini dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ayat ini An Ibnu Umar qala unzilat hadhihi surah awsati ayyamit tasyrik fa'arafa annahu al-wada fa amara bi rahilatihil qaswa farahal summa qama faqataban nas summa zakara khatbatahul masfura. Jadi di waktu Rasulullah sedang di Mina, setelah selesai melontar turun ayat ini, dan di dalam ayat ini setelah turun ada yang menjadi perhatian dan beban para sahabat. Dan setelah turun ayat inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, khutbatul wada. Khutbah itu khutbah di waktu haji itu yang terkenal itu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu berkhutbah itu seolah-olah sudah menyampaikan wasiat terakhir. Ya. Setelah dia akhir panjang khutbahnya Bapak, setelah dia apa kata hal balaghtu aku sudah sampaikan belum? Aku sudah sampaikan belum? Ya. Aku sudah sampaikan belum? Sampai gitu turun ya. Habis berkhutbah itu turun lagi ayat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kan luar biasa. Hari ini apa? Hari di waktu tasyrik tadi telah sempurna ajaran agama ini. Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati, sudah cukup nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku sudah reda Islam sebagai agamamu. Jadi Bapak sekalian, satu segi waktu Rasulullah berkhutbah ini hampir merata para sahabat itu menangis Bapak sini. Ya? Hampir merata. Kan tolong dia mungkin khutbah di mana di ayat tasyrik itu. Kemudian dia turun lagi ayat ini. Kemudian dikaitkan dengan surat Iza Ja'a Nasrullah tadi. Apa kata para sahabat waktu itu?
Dan dalam suatu ayat dikatakan lagi di sini Bapak sekalian bahwa ayat ini menurut Ikrimah, ya, An Hilal bin Khabab. Hadis ini panjang Bapak sekalian, An Hilal bin Khabab an Ikrimah da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza ja'a nasrullah, waktu turun iza ja'a nasrullah. An Ibnu Abbas qala lamma nazalat hadhihi surah, tak kala surat ini turun. Iza ja'a nasrullahi wal fath turun. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini seorang pemuda. Ya. Sepupu Rasulullah yang sebenarnya, kan ayahnya Abbas ya. Abbas itu kan paman Rasulullah. Dan sejak kecil itu mendampingi Rasulullah. Dan orang yang terbanyak juga meriwayatkan hadis adalah Ibnu Abbas. Jadi, dan dia anak yang pintar. Kalau kita katakan IQ-nya itu, ya, kalau kita terkenal IQ tertinggi itu Pak Habibie, mungkin IQ-nya itu seperti Pak Habibie lah kira-kira, tinggi. Sebagai seorang sahabat, anak muda, sepupu Rasulullah, selalu hidup selalu pergi ke mana Rasulullah, Pak, dan dia memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Abbas, di waktu ayat ini turun, lamma nazalat, tak kala ayat ini turun, fabakat summa dhahikat. Maka apa? Dia menangis, dan sudah menangis, dia tersenyum. Coba Ibnu Abbas ini, lamma nazalat fabaktu summa dhahaktu. Wa qalat akhbirni. Ya, kalau orang sedang lama-lama menangis tiba-tiba senyum, bisa salah arti orangnya. Iya Pak sekalian ya. Ya. Kenapa? Karena di waktu itu ada anaknya Fatimah. Apa katanya Fatimah kepada ayahnya? Akhbirni. Tolong ceritakan kepada aku tentang iza ja'a nasrullah. Ya. Apa jawab Rasulullah? Innahu qad nuhitu ila nafsi. Ini bisikan seorang ayah kepada anaknya. Anakku, aku sudah diberitahukan oleh Allah bahwa diriku ini sudah dekat. Apa maksudnya itu Bapak sekalian? Qad nuhitu ilayya nafsi. Turunnya surat ini menggambarkan kepadaku bahwa aku sudah dekat. Dekat apa? Dekat kematian. Ya. Fatimah wa qala, dan waktu itu setelah kenapa engkau menangis? Itulah ya aku menangis. Kata Fatimah ini. Summa dhahikat. Ditanya oleh Ibnu Abbas kepada Fatimah, kenapa kamu setelah itu senyum? Sudah nangis senyum. Karena Rasulullah berkata kepadaku, isbiri fa innaka awwalu ahli lihaqan bi. Nu'itu ilaihi nafsahu fabakaitu. Karena setelah Rasulullah mengatakan dirinya sudah dekat, kemudian dia membisikkan ke telingaku, anakku, sabar. Nah, setelah aku pergi nanti, bahwa di antara keluarga yang paling dulu mengikuti aku adalah engkau. Ya, maka aku ketahui sebenarnya. Ini riwayat Bapak sekalian. Riwayat yang kita kaitkan dengan turunnya surat apa tadi? An-Nasr. Panjang kajian ini. Maka saya katakan, dalam segi apa kita hendak bicarakan surat ini? Ini hadisnya sangat banyak. Maka itulah Bapak sekalian, setelah kembali ke Madinah, jadi kembali kita masalah tadi dulu. Memang setelah Rasulullah meninggal, 3 bulan setelah dia haji itu kan 3 bulan dia meninggal ya. Dia balik kemudian meninggal. Dan tak berapa bulan setelah itu yang meninggal adalah
Fatimah. Fatimah itu adalah istri Ali bin Abi Thalib. Bukan Rasulullah tahu kapan dia mati, bukan ya. Tetapi kan sama, kalau kita sudah kan, lah dekat aku ini kan. Kita ini kan juga bilang, aku ini lah dekat, umur lah bawalah senior. Katanya tidak boleh umur tua Pak Nulisnya. Aku ini lah terlalu senior kan gitu. Mungkin gitulah kata Rasulullah. Bukannya tahu aku akan meninggal tanggal sekian, itu tidak ada yang tahu itu. Rasulullah sendiri juga tidak tahu. Yang dikatakan Rasulullah, aku sudah dekat. Sabar ya nak ya. Nangis Fatimah. Tapi sudah itu dia ketawa. Karena di waktu itu Rasulullah membisikkan, hai nakku, setelah aku pergi nanti, yang pertama sekali yang akan mengikuti aku adalah engkau. Bukan Fatimah tahu ya, kapan dia Rasulullah tahu kapan. Tapi memang beberapa bulan setelah itu Fatimah meninggal. Dan ini disampaikan oleh sepupu Rasulullah, Ibnu Abbas. Maka itulah Ibnu Abbas itu, kita katakan karena kecerdikannya, karena kepintarannya, karena ketinggian ingatannya, karena kebersamaan dengan Rasulullah, dia lebih banyak menguasai hal-hal yang berkaitan itu. Dan dia lebih arif. Satu kali, karena begitu suratnya, setelah kembali ke Madinah, selesai haji, para sahabat berkumpul di Madinah, Bapak sekalian. Coba kita bahas, kenapa kok Rasulullah sampai mengatakan surat ini begini. Ya. Waktu itu para sahabat Abu Bakar, Umar mengatakan, panjang di sini ya Bapak sekalian, kenapa surat itu begini? Ini surat memberikan gambaran kepada kita, kalau pertolongan Allah datang, kita harus banyak bertasbih. Kan memang gitu ya? Kalau pertolongan Allah datang, kesulitan itu jadi mudah, kan? Contohnya tadi Mekah pada berkan kita dapat mengerjakan haji itu, dan memang benar itu artinya. Tetapi terakhir di dalam acara diskusi itu, Ibnu Abbas nunjuk. Apa kata Ibnu Abbas? Surat ini memang itu di antara isinya, tapi di antara pesan yang luar biasa di surat ini adalah bahwa surat ini menggambarkan kepada Rasulullah ajalnya sudah dekat. Ajalnya sudah dekat. Kenapa? Karena tugasnya hampir selesai. Karena setelah turun surat ini, turun al-yauma akmaltu lakum. Maka orang tercengang kepada Ibnu Abbas. Padahal yang lain orang senior-senior semua. Ibnu Abbas sebagai seorang anakmu, tapi dia berani katakan itu. Apa kata sahabat? Kata Rasulullah di sini saya katakan, kalau yang lain mengatakan begini, amarna an nahmudallah wa nastaghfiruhu iza nasrna wa fataha alaina. Itu pendapat tafsir yang lain. Kalau Allah menyuruh kita agar kita memuji Allah, minta ampun kepadanya kalau kita dapat pertolongan, iza jaa nasrullah. Faqala akazalika taqulu ya Ibnu Abbas. Itu kata sahabat yang lain. Pendapat kau bagaimana Ibnu Abbas? Apakah seperti itu? Fakultu la. Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, iza jaa nasrullah huwa ajalu Rasulullah. Ini hadis Bapak saya. Iza jaa nasrullah itu, ini adalah memberitakan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamuhu lahu. Allah memberitahukan kepadanya. Qala Umar fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Maka itu Bapak sekalian dikatakan oleh Ibnu Umar, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi hal yang berkaitan dengan riwayat-riwayat berkaitan dengan surat Iza Jaa Nasrullah ini. Luar biasa. Nah, kemudian lagi Bapak sekalian, apa kaitannya dengan kita belum bahas, karena pembahasan ayatnya juga kita berkaitan juga dengan sejarah nanti dalam segi Surat ini juga memberikan gambaran kepada kita dan juga suatu sikap optimis gitu ya. Orang Islam itu salah satu sikap yang dipakai kan optimis ya. Harapan ke depan itu tetap lebih baik. Jangan kita bersikap pesimis. Kalau ini tidak ada harapan. Itulah putus asa deh. Jadi kalau orang Islam tidak ada harapan. Sudah beginilah kita ini kan hancur, nunggu apa lagi? Tidak boleh. Karena Allah masih beri kesempatan.
Kalau kamu mau menolong agama Allah, Allah akan nolong kamu. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Coba lihat, kamu tolong agama Allah, in tansurullah, Allah akan nolong kamu. Bukan sekadar nolong aja, wa yusabbit, Allah akan memantapkan posisimu. Inilah yang katakan optimisme. Dan itu dicontohkan oleh Allah dengan iza ja'a nasrullah. Kenapa Bapak sekalian? Surat iza ja'a nasrullah, apabila datang pertolongan dan kemenangan dan pembukaan kota Mekah, itu kondisi sebelum surat ini turun, kanlah hampir 22 tahun Rasulullah berdakwah. 22 tahun. 13 tahun di Mekah. 9 tahun di Madinah. 13 sama 12, 9 berapa? 22 tahun. Tapi ada yang belum berhasil di waktu itu. Sampai 22 tahun dakwah Rasulullah, apa yang belum berhasil? Ka'bah belum dapat dibersihkan. Ya. Sebelum surat ini turun, Ka'bah masih dikotori dengan nilai dengan berhala-berhala. Perkataan kita, kenapa tidak ditolong aja langsung oleh Allah? Gitu ya. Kan Rasulullah hijrah ke Madinah ini, kan tidak dapat bergerak lagi di Mekah ya. Tidak dapat bergerak di Mekah lagi, kondisi sulit, hijrah ke Madinah. Hijrah di Madinah, bikin suatu dakwah, membentuk suatu kelompok umat, dan terbentuklah masyarakat Madani, masyarakat Madinah, hampir seluruhnya Islam. 9 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah belum berhasil merubah Mekah. Harus merubah strategi dengan hijrah ke mana? Ke Madinah. Alhamdulillah 9 tahun di Madinah secara bertahap ada keberhasilan. Tahun ke-8 pergi haji. Dengan tantangan, dengan apa? Karena belum pernah haji. Rasulullah coba lihat, 21 tahun berdakwah, belum haji lagi. Padahal di Mekah itulah, di Madinah itulah kan. Kenapa tidak pergi haji? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Mekah dikuasai oleh orang syirik, orang musyrik. Tahun ke-8 hijrah, Rasulullah mengajak, ayo kita coba berangkat pergi ke Mekah. Pergi haji. Sudah beberapa orang, mungkin ratusan aja di waktu itu, berangkat. Di Bir Ali, dulu namanya Zulhulaifah, sekarang kan Bir Ali namanya. Zaman Zulhulaifah, jadi kan beberapa kilo dari kota Madinah, kita kan kalau mikot dari Madinah kan di Bir Ali. Bir Ali itu nama Telaga Ali, karena ada telaga air di sana kan. Itu dirubah nama, tapi nama aslinya Zulhulaifah. Berangkat sampai di sana dia pakaian ihram, kemudian bertalbiyah, berjalannya ratusan kilo. Kan Mekah Madinah itu 400 kilo jalan kaki. 400 kilo itu dari sini ke mana? Ke Bangkauni ya. Kalau ke Lampung masih kurang 400 kilo. Jadi dari sini ke Bangkauni, berjalan kaki di sini ke Bangkauni. Ada tidak orang pergi ibadah jalan kaki seperti itu? Jadi kalau perjuangan Rasulullah kan luar biasa ya. Kalau sekarang orang tidak pergi umrah dari Mekah, dari Madinah ke Mekah itu berapa hari? Tidak sampai sehari. Berapa? 8 jam kan? Ini bukan 8 hari, 2 pekan baru sampai. Setelah berangkat, rupanya keberangkatannya dekat kota Mekah, di Hudaybiyah namanya. Di Hudaybiyah, orang Quraisy tahu dengan beberapa pengembalanya ada rombongan Muhammad datang. Karena orang Quraisy tahu Muhammad datang dengan rombongan, orang Quraisy mempersiapkan tentaranya dan menghadang Rasulullah dan para sahabatnya tidak pergi haji ini. Terjadilah pertempuran sejenak di mana? Di Hudaybiyah. Pergi haji dalam keadaan pakai ihram, berperang.
Ya. Dan perang itu ada saling apa? Ada yang ditahan dari umat Islam, ada yang ditahan di apa? Akhirnya beberapa hari perang dulu itu kan main panah aja ya. Main panah atau main apa? Lentar gitu. Akhirnya apa? Tidak berkesudahan, dicari kata sepakat aja di waktu itu. Kan tidak siapa yang kalah, siapa yang menang, tidak ada ya. Akhirnya diadakanlah perdamaian waktu itu. Waktu itu Rasulullah mengatakan kepada Quraisy, kami ini hanya ingin tidak pergi haji ke tempat ke Ka'bah. Tapi kata orang tidak bisa. Runding. Akhirnya apa? Yang jelas sekarang tahun ini bagaimanapun kamu tidak bisa pergi haji. Kami apa? Untuk itu kalau kamu mau juga kita coba kita pikir-pikir. Kamu lebih baik kembali ke Madinah ya Muhammad dengan rombonganmu. Nah, kalau kamu setuju, ada beberapa poin perjanjian yang akan kita tanda tangani. Di antaranya, tahun ini kau tidak usah pergi haji, baliklah ke Madinah. Tahun depan silakan kamu pergi haji. Nah, itu intinya ya. Kemudian di antara apa? Tentara kami yang tertahan tolong lepaskan. Tapi tentara kamu yang tertahan tidak kami lepaskan. Setuju Rasulullah? Membantah waktu itu. Kenapa ya Rasulullah? Tentara dia kita lepaskan, tentara kita biar. Kata Rasulullah, kamu di sana biarlah. Baru dibisikkan, kalau tentara kita ditahan, itu adalah orang-orang yang imannya sudah kokoh. Dia akan menjadi pion-pion kita di Mekah. Ya, dia tahan, dia akan jadi pion kan? Kan strategi perang Rasulullah kan tinggi itu ya. Kalau begitu Rasulullah itu lagi, kalau cara sekarang lebih dari jenderal dia itu kan? Kan ada itu. Biasanya apa? Tahanan kamu kami lepas, tahanan kami lepas. Rasulullah enggak. Ambillah tahanan kamu kami lepas. Kalau kamu tidak mau melepaskan tahanan kami, ya silakan, tidak apa-apa. Karena sudah diwahyulah. Sudah itu ada perjanjian-perjanjian yang lain. 10 poin itu terkenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Kaitannya surat ini Bapak sekalian. Berarti apa? Rasulullah dengan ratusan umat Islam gagal pergi haji. Jadi jangan dikira kita aja yang pernah gagal pergi haji Bapak. Rasulullah pergi haji pertama gagal. Ya, gagal. Iya, ini baru tanda Covid aja lah ribut kita kan. Rasulullah gagal. Dan gagal Rasulullah itulah dekat kota Mekah. Di Hudaibiyah itu tidak berapa kilo dari kota Mekah. Tapi karena dia sudah pakaian ihram, untuk membatalkan haji itu tidak boleh begitu saja. Itulah sejarahnya, kata Faizaz tamta'tu fil hajj, kalau kamu pergi haji dan kamu terhalang seperti itu, maka diperintahkan menyembelih 1 ekor kambing setiap orang. Itulah yang disebut dengan dam. Itu dam. Kenapa? Membatalkan perjalanan haji, membuka pakaian ihram, memakai pakaian biasa. Itu haji tamattu kan juga begitu kan? Haji tamattu itu sebetulnya pergi haji itu setelah ihram tidak boleh lagi pakai apa? Tunggu. Tapi karena ada istilahnya tamattu boleh, tapi bayar dengan menyembelih 1 ekor kambing. Itulah pertama sekali kambing-kambing yang dibawa, kalau dipotong di waktu itu, dibagikan, kemudian Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Ringkas cerita, ini ceritanya dipanjang nanti belum dari tafsiran ayat ini Bapak sekalian ya. Ringkas cerita balik 2 minggu lagi pula sampai di Madinah dengan pertanyaan, kecewakah umat Islam? Ya, kalau secara kecewa ya. Tapi Rasulullah tidak memperlihatkan kecewanya kepada sahabatnya, tapi dia memperlihatkan optimisnya. Kita mengalah untuk menang. Nah, itu yang strategi ya. Kita mengalah untuk menang. Sekarang kita terhalang pergi haji tidak apa-apa. Cuma beberapa ratus. Tapi ada suatu perjanjian yang istimewa. Tahun depan Muhammad dan pengikutnya boleh pergi haji. Nah itu kan. Itu tidak terbayang oleh orang Mekah itu. Bahwa orang Mekah lupa bahwa pengikut Muhammad ini sudah ramai maka sebalik. Dengan menghibur para sahabatnya. Tidak apa-apa. Kita bertahan 1 tahun lagi kita pergi haji. Kita persiapkan, ya, karena belum pernah ada umat Islam pergi haji di waktu itu kan, lah hampir berakhir umur Rasulullah pernah.
maka setelah itu sehari demi hari disampaikan. Maka kondisi yang seperti ini, berebut-rebutlah orang Islam tidak berangkat haji. Dalam sejarah, itu sampai 10.000. Coba pikir, jangan-jangan tumpah ruah orang Madinah semua ya. Mungkin ditinggalkan berapa aja. 10.000 orang daftar pergi haji tahun depan. Sudah berapa? Persiap kalau unta tahun depannya kira-kira bulan Syawal mulai mereka berangkat pula kan, bulan Zulkaidah begitu. Setelah berangkat, bagaimanalah bayangannya Bapak sekalian, 10.000 orang berbaris-baris. Di pasar 16 itu belum cukup orang 2.000 mungkin ya. Ini 10.000 berbaris gitu nah kan. Ada yang dengan unta, ada yang berjalan kaki, bawa bekal, berjalan, dan sepanjang jalan bertalbiyah. Labbaik Allahumma, labbaik. Gemerlap suaranya itu kan. Hampir beberapa hari sampailah dekat kota Mekah. Abu Sufyan sebagai orang terpandang, karena waktu itu tidak ada pemimpin, tapi orang terpandang, orang yang paling dituakan di waktu itu Abu Sufyan. Khawatir, sekarang sudah datang musim haji, dan sesuai dengan perjanjian kita kepada Muhammad dan pengikutnya tahun ini kita izinkan pergi haji. Dan orang Quraisy terkenal tidak mau mungkir janji. Sudah. Mereka dengan rasa-rasa apa? Akhirnya sekarang coba kita tunggu, coba lihat kedatangannya. Abu Sufyan mengajak beberapa orang Quraisy Mekah itu, coba kita lihat, kita temui Muhammad. Dia sudah sampai tadi. Sudah terjadi dialog lagi dengan Muhammad. Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Jadi dialog. Setelah dialog panjang, dalam buku Sirah An-Nabawiyah itu panjang sisi dialognya sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Orang paling terkemuka di Mekah adalah Abu Sufyan. Setelah berdialog dan dijamu oleh Rasulullah dengan baik oleh umat Islam, waktu itu Allah memberinya hidayah. Ya, Allah memberinya hidayah. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan beberapa orang Quraisy yang ikut tadi juga. Akhirnya apa? Kata Nabi, kami tetap akan berangkat ke Mekah. Sesuai dengan perjanjian kita, tolong kami jangan diganggu. Dan kami sampai di Mekah tidak akan balas dendam. Dia kalau balas dendam kan sulit Bapak. Nabi itu kan menjelang hijrah Madinah kan bukan main kejahatan orang Quraisy itu. Jangan kami diganggu. Ngomongkan kepada orang Mekah, Muhammad dan pengikutnya hanya pergi haji. Kami tidak akan balas dendam, kami tidak akan melakukan ini mengganggu kamu dengan syarat 3. Pertama, jangan mendekat ke Ka'bah. Yang kedua, tutup pintu rumah kalau kami datang ke Ka'bah. Yang ketiga, apa? Berada di rumah Abu Sufyan. Baliklah mereka. Abu Sufyan katakan, Muhammad dan pengikutnya sesuai dengan janji kita, dia akan berangkat haji. Dia tidak akan balas dendam, sudah janji dengan aku. Gitu kan? Dia tidak akan balas dendam, dia sudah janji tidak akan ganggu. Dia akan ngerjakan haji aja. Jadi jangan, untuk lebih amannya 3 syaratnya ini kita penuhi. Jangan dekat ke Ka'bah, tutup pintu rumah, tidak usah keluar rumah, biar atau pergilah ke rumah saya, bertemu di sana. Sudah berangkat Nabi. Sampai di Mekah, memang orang itu, alangkah banyaknya Muhammad ini. Tadi kan waktu dia hijrah ke Madinah kan dia puluhan cuma. Alangkah banyaknya Muhammad ini. Kalau dia balas dendam nanti bagaimana? Kalau dia melakukan bagaimana? Kan itu ketakutan orang Quraisy tadi. Akhirnya apa? Nabi terus berjalan dengan talbiyahnya sampai dekat Ka'bah. Di sejajar dengan Hajarul Aswad masih ada, dia tidak akan mungkin bisa bertawaf. Kenapa tidak bisa tawaf? Karena banyak patung-patung dan berhala. Dengan tongkatnya satu persatu patung itu ditariknya gitu. Tongkat itu kan punya tali ya, Di waktu saat separuh sudah roboh, rupanya ada juga yang panas. Ada yang panas Quraisy melakukan perlawanan. Kenapa Tuhan kami diginikan? Dan itu karena umat Islam banyak, itu dapat dipatahkan. Sehingga mereka balik. So perjanjian kamu pergi, sudah.
Nabi tawaf setelah Ka'bah, terus sudah tawaf solat 2 rakaat, solat sunat tawaf. Kemudian dia sa'i, ketemu orang Quraisy, dia layani dengan baik. Terus berhari-hari begitu Bapak sekalian. Apa yang terjadi? Abu Sufyan akhirnya nemui Rasulullah. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, saya sudah menjadi pengikut apa? Muhammad. Kemudian satu persatu apa? Satu persatu, rupanya baik Muhammad ini katanya kan, orang-orang Quraisy tadi kan. Satu persatu menyatakan dirinya masuk Islam. Dan satu keluarga kemudian berhari-hari Rasulullah tidak putus-putusnya melayani orang yang menyatakan keislamannya. Dalam riwayat itu, dalam masa pendek, tidak disebutkan beberapa harinya Bapak sekalian, beberapa hari setelah itu, karena yang datang kepada Nabi menyatakan keislamannya itu bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi puluhan sekali datang begitu kan, rombongan. Maka di sini dikatakan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwa. Datanglah mereka kepada Nabi, nyatakan dirinya masuk Islam berbondong-bondong. Ada riwayat mengatakan, dalam masa yang begitu pendek, seluruh orang Mekah menyatakan dirinya masuk Islam. Nah, coba lihat ya. Seluruh orang Mekah menyatakan dirinya masuk Islam. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah. Kalau pertolongan sudah datang, dan kemenangan itu ada, yang sulit itu jadi mudah. Kenapa sulit? Dulu ngajak satu orang Islam aja, untuk jadi Islam orang Quraisy itu susah. Saking susahnya Abu Thalib, pamannya sendiri tak terislamkan oleh Nabi. Tahu tak Bapak Abu Thalib? Saking sulitnya. Jangankan Abu Jahal, jangankan Abu Lahab, pamannya, orang yang paling sayang kepadanya, orang yang melindunginya, orang yang membesarkannya, orang yang mengawinkannya, orang yang memberikan segala-galanya untuk Nabi. Tetapi karena kebangsawanan Quraisynya, dia malu menyatakan dirinya Islam. Nabi berkali-kali mengajak dia masuk Islam. Dia tidak sempat menyatakan dirinya Islam sampai akhir hayatnya. Saking sulitnya mengislamkan orang Mekah ya. Satu orang saja sulit. Orang dekatnya sulit. Yang masuk Islam itu kan yang dulu awal-awalnya adalah kawan-kawan sahabat Nabi itu. Tapi kalau pertolongan datang, iza ja'a nas, kalau datang pertolongan Allah, kemenangan di tangan, itu tidak perlu susah-susah lagi. Bukan Nabi yang ngajak dirinya, wah masuklah kamu Islam, bukan gitu ya. Tapi yang menyatakan diri masuk Islam apa? Mereka. Kami masuk Islam ya Muhammad. Dimulai dengan Abu Sufyan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada. Islamnya damai. Ya. Jadi kalau mengatakan orang Islam dikembangkan dengan damai, orang Mekah masuk Islam dari orang yang sejahat-jahatnya. Kan orang yang sejahat-jahatnya itu, apa yang tidak dilakukannya terhadap Nabi, apa yang tidak dilakukannya terhadap para sahabat Nabi, tapi setelah hidayah datang dari Allah, dia menyatakan dirinya Islam tanpa diajak. Tapi dibuka Allah hidayahnya. Kenapa? Pertama hidayah datang, yang kedua dia melihat sikap umat Islam. Orang-orang Mekah tadi, orang-orang Muhajirin tadi, kan banyak yang punya catatan hitam ya terhadap orang-orang Quraisy ini. Dia tidak pernah rasa balas dendam. Kenapa kamu ngusir saya? Kenapa kamu mengambil barang saya? Kenapa kamu ngambil? Tidak ada lagi teringat dia waktu itu. Orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu kan ditinggalkan segala-gala. Harta ditinggalkan, rumah ditinggalkan. Tidak ada dia minta balik. Tidak. Dia maafkan. Maka orang Islam yang setelah Rasulullah hijrah Fathu Makkah masuk Islam dengan damai. Tidak dengan perang, tapi dengan keteladanan. Tapi yang lebih intinya adalah Allah memberinya hidayah. Ya, yang sulit jadi mudah. Itu bayangan untuk kita Bapak sekalian. Itu real kan? Cerita ini tafsir apa aja dibaca banyak Bapak sekalian. Saya sering tafsir banyak ini. Kalau saya baca bahasa Arabnya kan panjang ya, itu saya ringkaskan ya. Tapi bacalah tafsir apa aja. Jadi banyak istimewanya surat ini. Iza ja'a Rasulullah, kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, suatu yang sulit itu akan jadi sangat-sangat mudah.
Sekarang kadang-kadang bisa juga ini. Jadi kalau kaitan dengan Fathu Mekah, kan orang Mekah masuk Islam semua. Dan menurut riwayat, sejak itulah Rasulullah juga memproklamirkan Mekah itu tanah haram. Ya, tanah haram. Sebelumnya tidak. Yang dikatakan tanah haram apa? Tanah yang mulia dan haram untuk dihuni. Ya, artinya apa? Sejak hari ini kata Rasulullah, Mekah haram untuk ditempati oleh orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah. Itu yang disebut dengan tanah haram itu. Mekah haram ditempati oleh orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah. Harus orang Islam. Maka di waktu itu ditunjuklah batas. Sampai sekarang batas itu masih diakui. Jadi kalau kita ke Mekah ada tugu sekalian. Tugu batas haram. Kalau kita datang dari Jeddah ada, kalau datang dari Riyadh juga ada, datang dari Madinah juga ada arahnya, batas itu. Tugu dibuat tinggi begitu. Dan kalau sudah sampai di tugu itu, jalan itu sengaja disimpangkan dua. Satu jalan boleh menuju Mekah, satu lagi jalan mengelilingi kota Mekah. Kalau orang sana selalu mengatakan, kalau kita dari apa, dan ini jalan ke Mekah, ini jalan kafir. Gitu ya. Karena jalan ke Mekah ini boleh dituruti oleh orang jalan yang kiri belok ini hanya orang kafir. Karena Mekah di waktu itu tidak boleh lagi dimasuki oleh orang-orang yang tidak berla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian juga itu berlaku untuk Madinah. Sampai sekarang. Maka Mekah dan Madinah itu dikenal dengan Al-Haramain. Tanah Haramain. Tanah Haramain itu dua tanah suci. Yang diharamkan untuk ditempati oleh orang-orang apa? Orang-orang non-muslim. Secara aturan. Ya, secara real. Maka tetap ada diperiksa itu. Setiap orang masuk Mekah pasti diperiksa paspornya. Muslim enggak? Ya. Tapi kalau jemaah umroh sekarang ada maktabnya. Tapi kalau kan ada juga pekerja-pekerja. Pekerja yang dari Korea, yang dari apa di sana kan dia paspor. Kalau dia namanya tidak Muslim, enggak boleh dia masuk Mekah. Sampai sekarang. Kapan? Iza ja'a nasrullah. Dulu murni semuanya kota itu kota musyrik, ya. Dan setelah itu alhamdulillah sampai sekarang. Tapi tidak tertutup kemungkinan secara rahasia, secara tipu ada orang non muslim yang atau ada yang berpura-pura jadi Islam masuk. Contoh siapa tahu nak sekalian? Snok Ogranye. Ya, Snok Ogranye kan kenal ya dalam sejarah Indonesia. Dia setelah belajar di Leiden tentang Islamik, tentang kajian Islam, dia seorang apa? Jadi Belanda itu sejak abad ke-18 itu sudah mempunyai pusat studi Islam di Leiden. Ya. Dan di sana banyak mengeluarkan pakar-pakar keislaman orientalis. Nah, di antaranya Snok Ogranye. Dia ahli bahasa Arab, dia ahli cara-cara agama. Kemudian dia setelah tamat di sana ditugaskan oleh pemerintah Belanda ke Indonesia sebagai penasihat keagamaan, ya. Dan sebelum itu lebih mantap lagi setelah sampai di Mekah di Indonesia, disuruh lagi dia dulu ke Mekah untuk belajar bahasa Arab, namanya dirubah dengan Abdul Qudus. Kalaulah Abdul Qudus, yakin tak orang Islam dah? Yakin. Karena dia orang Barat juga mendapat keistimewaan oleh Amir Makkah di waktu itu. Sudah sekian tahun di Mekah, pergi pula ke Azhar. Itulah Snok Ogranye. Baru balik lagi ke Indonesia. Baru dia diutus ke Aceh. Dan sampai di Aceh lah memberikan apa? Bagaimana melakukan pendekatan terhadap orang Aceh agar dia kalah. Kan perang melawan Belanda itu yang paling lama perang Aceh ya. Walaupun itu tidak berkesudahan. Itu maka juga menjadi kewalahan Aceh itu setelah Snok Ogranye pulang. Berarti kenapa dia bisa masuk Mekah? Kan dia tidak Islam. Karena yang di dalam itu Allah yang tahu kan. Secara pemerintah yang lain kan yang zahir kan. Sekarang mungkin masih ada juga yang kafir-kafir masuk. Ya. Bisa aja orang dia non muslim dibuat nama Islam, bagaimana masuk dia kan bisa aja. Karena yang batin Allah yang
Tapi secara hukum, kata Mekah itu adalah setelah surat An-Nasr ini tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Nah, ini Bapak sekalian. Maka dalam segi akidah ini yang kita katakan, yakinlah pertolongan Allah itu ada. Kalau kita mau meminta kepada Allah dan mau memenuhi kehendak Allah apa yang dipersyaratkannya untuk mendapatkan pertolongan itu. Maka persyaratannya apa? Tolong Allah dulu, baru Allah nolong kamu. Kok Allah perlu ditolong? Lemahkah Allah itu? Kata siapa yang ditangkap itu? Hah? Mungkin di sini dia, apakah ayat ini yang diambilnya Bapak sekalian ya? Ferdinand Hutapiha ya? Allahmu lemah. Allah kukuh kuat. Kenapa? Allahmu minta tolong. Dia memahami secara letterlek ayat tadi. Intan surullah yansurukum. Kalau kamu tolong Allah, Allah nolong kamu. Berarti kalau ditolong berarti Allah lemah kan gitu. Nauzubillah min zalik. Padahal yang dimaksud dengan intan surullah, jika kamu tolong agama Allah, kamu realisasikan nilai-nilai ajaran Islam ini, ajaran Allah itu dalam dirimu, kan itu ya. Disuruh kamu bertauhid, mantapkan tauhidmu, disuruh kamu membersihkan diri daripada syirik, bersihkan dirimu, ikhlaskan dirimu dalam beribadah, tolong agama Allah ini agar syiarnya tegak, agar dakwahnya berjalan, agar umat ini sadar, kan begitu, agar masjidnya bersyiar. Nah, kan itu yang dikatakan menolong agama Allah itu. Dan inilah kita berdakwah. Jika kamu tolong, Allah pasti nolong. Kenapa Allah nolong Nabi? Karena Nabi sudah memperlihatkan begitu perjuangan berat 22 tahun. Jadi kepada Rasulullah hukum kausalitas itu juga berlaku Bapak sekalian. Tidak serta-merta. Kalau secara hukum ada orang yang mengatakan gini Bapak. Kalau memang Nabi itu Muhammad itu adalah pesuruh Allah, berarti dia tidak perlu susah-susah berperang. Tidak perlu susah-susah merebut kota Mekah. Nah, itulah yang salah memahami ajaran Islam. Kalau begitu mudah aja orang Islam. Karena Nabi itu secara hukumnya dia manusia yang sama dengan kita. Karena dia akan menjadi tauladan kita. Maka untuk dia berhasil itu perlu perjuangan. Kan itu? Dia perjuangannya berat. Jadi jangan dikira perjuangan kita lah panjang. Lebih panjang perjuangan Rasulullah. Untuk pergi haji aja 22 tahun. Nah, langkah susahnya pergi haji sekarang. Lah ada duit 25 juta. Lah daftar. Kalau daftar pergi haji tahun sekarang yang muda-muda itu berapa pergi haji? 22 tahun lagi kan? Sama dengan Rasulullah. Kata gitu kan? Aja enggak usah sedih itu Bapak sekalian. Sama dengan Rasulullah. 22 tahun. Rasulullah dari awal di Mekah kan? 13 tahun berjuang dulu, tambah 9 tahun, baru dia pergi haji kan? Malah lah pergi haji, jaga lagi kan? Nah, jadi 20 tahun. Jadi kalau gitu yang muda-muda ni ada duit 25 juta, daftarlah haji dulu kan? Kagetlah tua baru pergi haji kan? Sebagaimana Rasulullah. Kalau dulu-dulu kan memang pernah mudah, karena dulu duit yang sulit. Transportasi yang sulit. Sampai tahun 22, saya ingat terakhir saya pergi haji itu tahun 2002. Itu pergi haji itu sebulan nyalang nak berangkat baru daftar. Haji ini baru sulit kan tahun 2008 ya, Pak Kelvin ya. 2008, 2007 baru sulit. Karena orang sudah menodong haji yang murah kan. Tapi di bawah tahun 2006 itu sangat mudah pergi haji. Pendaftaran haji itu dibuka 3 bulan menjelang berangkat. Saya tahun 2002 atau 2004 lupa saya. Saya pergi haji, daftar sebulan menjelang apa? Sebulan menjelang berangkat. Kalau sekarang nak berangkat haji, daftar sekarang dapat berapa kotanya tahun 2000 tambah 22 tahun. Di Makassar 30 tahun lagi. Yang paling karena animo haji itu sangat tinggi juga adalah di Makassar. Ya enggak tahu karena orang Bugis punya nilai apa semangat hajinya sangat tinggi. Malah yang muda itu nak mau kawin dulu sebelum pergi haji. Itu pernah saya tanya kepada Bugis. Karena saya tahu dulu pernah serombongan orang, kenapa? Mudah-mudahan, ya kami orang Bugis ini belum pergi haji sebelum apa? Belum kawin sebelum haji. Yang karena agamanya begitu. Boleh kita tanya, boleh teliti Bapak sekalian. Jadi kembali kita, yakinlah pertolongan Allah datang.
Pertolongan Allah itu bisa secara individu, bisa berkeluarga, bisa organisasi, bisa bernegara. Secara apa? Individu kita mungkin pernah ditolong Allah, cuma kadang-kadang kita tidak sadar aja. Saya pernah juga mengidentikkan Bapak sekalian. Mengidentikkan ya. Tidak, bukan tafsiran dari surat An-Nasr ini. Indonesia ini merdeka itu adalah pertolongan Allah. Iza ja'a nasrullah. Boleh diuji itu. Kenapa? Indonesia merdeka 1945. Jepang berkuku. Indonesia, rakyat Indonesia sangat lemah. Ya. Ringkas cerita apa? Badan Persatuan sudah ada. Ringkas cerita, Jepang janjinya janji gombal. Allah ngatur. Jepang terlibat perang dengan sekutu. Ya. Jepang terlibat perang dengan sekutu lawan Amerika kan? Jepang bersekutu dengan Jerman. Apa yang terjadi? Jepang, tentara harakirinya membom Pearl Harbor di Hawaii. Kapal perang Amerika itu dibom dengan pasukan harakirinya kan, pasukan siap beberapa kapal tanker itu hancur. Amerika waktu itu apa? Marah. Dikitnya. Beberapa hari setelah itu, presiden apa saya lupa presidennya waktu itu, memerintahkan untuk menyerbu Jepang dan mempergunakan senjata yang belum pernah digunakan selama hidup. Jadi kejahatan hak asasi manusia yang paling jahat itu adalah Amerika. Belum pernah digunakan. Bom atom disiapkan beberapa kapal tanggal 9 Agustus. 6 Agustus disiapkan berangkat. Ada bom. Pas di kota Nagasaki diturunkan bom. Apa yang terjadi? Bukan gempa lagi, hancur lebur. Bukan bangun aja yang hancur. Lingkungan juga baru selamat 40 tahun setelah itu. Ya, boleh baca sejarah Bapak sekalian. 5 hari setelah itu kirim lagi satu kapal. Hiroshima lagi. Tadi Nagasaki kan, hancur lagi. Akhirnya apa? Kaisar era itu nyatakan apa? Bertekuk lutut kepada sekutu, ngaku kalah. Dan tentara Jepang banyak yang di Asia disuruh pulang semua. Setelah disuruh pulang, disinilah kecerdikan Soekarno-Hatta dan beberapa pemimpin Islam. Karena tersiar Jepang mengaku kalah, tentaranya apa? Dengan beberapa orang pemuda, itu ada cerita, bacalah sejarah kemerdekaan kita Bapak sekalian. Tanggal 17 Agustus diproklamasikanlah kemerdekaan. Padahal kalau mengusir Jepang di waktu itu dengan bambu runcing terusir tak? Tidak kan? Tapi dengan apa diusir? Iza ja'a nasrullahi wal. Saya maksudkan bukan tafsiran surat An-Nasr, tapi ada anunya enggak? Ada buktinya enggak di negara kita ini terjadi? Luar biasa Bapak sekalian. Itu bisa kita identikkan begitu. Jadi Allah menolong Indonesia ini merdeka dengan terlibatnya perang Amerika dengan Jepang. Amerika membom Amerika dan Jepang dan para pemimpin waktu itu siap. Dengan kondisi tidak siap memproklamasikan kemerdekaan. Bacalah sejarah-sejarah itu, luar biasa. Jadi yakinlah pertolongan Allah itu pasti ada. Boleh dibaca sejarah-sejarah yang lain lagi. Karena kenapa ditolong oleh Allah? Karena alhamdulillah bangsa Indonesia ini 3 abad dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun oleh sudah beragama Islam, agamanya tidak berubah. Okay? Walaupun ilmu agamanya baru kan luar biasa Bapak sekalian. Hal yang luar biasa bagi bangsa ini adalah kok bisa mempertahankan Islam pernah dijajah Belanda 3,5 berbeda dengan Filipina. Hanya beberapa ratus tahun dijajah oleh Spanyol, Islam berubah jadi itu Filipina itu Islam dulu Bapak sekalian. Tapi dijajah oleh apa? Maka istimewa Indonesia memang. Ya. Alhamdulillah itu kalau suatu kebesaran bangsa kita ini itu bisa mempertahankan Islam masih ke seluruh Nusantara, hanya di beberapa pojok-pojok aja yang dikuasai. Bagaimana merusak
kuatnya orang Islam di Minang, dibentuklah apa? Di Batak itu kegiatan kristenisasi yang kuat kan. Tapi sebaliknya begitu juga di apa? Bagaimana kuatnya Islam di Makassar, dibentuklah Manado sebagai pusat kristenisasi. Hampir begitu merata Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali, kalau pertolongan Allah datang, insyaallah. Jadi itu bisa kepada pribadi kita. Waktu kita Bapak sekalian, saya lanjutkan dikit lagi. Jadi kalau begitu, dengan pertolongan Allah yang sulit jadi mudah, Mekah tidak bisa dikuasai jadi mudah dikuasai tanpa perang. Dan orang masuk Islam berbondong-bondong. Oleh karena itu sebagai tanda pengakuanmu terhadap kebesaran Allah, Allah perintahkan 4 hal. Ya. Apa perintah Allah kepada Nabi? Fasabbih. Bertasbihlah. Kalau ucapannya subhanallah, bertasbih itu kan? Subhanallah, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil a'la, subhanallahil azim. Itu adalah bertasbih. Tapi tasbih di sini bukan sekadar ucapan. Karena tasbih itu ucapannya subhanallah, subhanallahal azim, subhanallahil a'la, ya. Itu memang tasbih. Kalau dibaca itu pahalanya besar, gitu, berjelas itu. Bahkan subhanallah azim wa subhanallah wa bihamdi itu berat timbangannya itu. Ya, kalimatani khafifatani ala lisan, taqilatani fil mizan, habibatani rahman, subhanallah azim wa subhanallah wa bihamdi tasbih. Kenapa? Karena tasbih itu artinya bukan sekadar maha suci Allah. Sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukan maha suci artinya. Tapi yang kira-kira bisa dipahami itulah. Kenapa? Tasbih itu adalah tanzihullah anin naqais wal uyub wa amma la yaliku bijalalihi. Suatu sikap, suatu keyakinan yang tertanam di dalam diri kita bahwa Allah itu terjauh dari segala yang kurang, segala yang tidak pantas, segala yang aib, berarti Allah itu lebih semua. Tidak mungkin Indonesia merdeka bagi kita, mudah bagi Allah. Tidak mungkin Mekah direbut, mudah bagi Allah. Tidak mungkin bisa komunis hilang di Indonesia ini. PKI. Baca sejarah PKI lagi Bapak sekalian. Kalau saya yakin juga itu Nasrullah itu. Kalau ahli sejarah cobalah baca. PKI itulah berkuku sampai ke desa. Saya ingat waktu kecil-kecil saya masih SD bagaimana Gerwani itu bersenjata Bapak sekalian. Ada enggak? Hansip aja enggak bersenjatai sekarang. Dulu di zaman tahun 60-an Gerwani, gerakan wanita itu, dia senjata. Itulah di desa-desa itu. Tapi walaupun itu terjadi korban dulu, tapi Allah menolong. Ada kesempatan PKI dibubar, itu sampai sekarang. Jadi ya, tasbih itu, subhanallah. Ya, tidak mungkin Bapak sekalian. Sekarang aja mulai menggurita aja, sekarang mulai sulit. Sedikit lagi kalau tidak ditolong oleh Allah, Nasution meninggal di waktu itu, Soekarno di kudeta, negara kita berubah menjadi negara komunis. Subhanallah, memang korban sekian jenderal, tapi Allah. Itu kalau kita hubungkan ke negara apa sih? Tapi ayat itu kan keterkaitannya juga itu sesuai dengan zaman. Tapi secara letter like-nya sudah, secara dirayahnya sudah saya sampaikan itu tadi. Nah, maka bertasbihlah kamu kepada. Bagaimana bertasbih? Subhanallah. Bagaimana? Bukan sekadar ucapan aja. Subhanallah itu jadi bahan zikir, pahalanya banyak, itu jelas. Tapi yang lebih pantas di sini memperkokoh keyakinan kita kepada Allah. Bahwa tidak ada yang tidak bisa menurut Allah. Segala sesuatu yang sulit menurut kita mudah bagi Allah. Kalau saya kaitkan lagi, itu sebabnya setiap masalah yang luar biasa dalam Al-Quran dimulai dengan tasbih. Ya? Setiap masalah yang luar biasa dalam Al-Quran dimulai dengan kalimat tasbih. Saya contohkan. 1. Isra Mi'raj. Luar biasa kan? Apa permulaan ayatnya? Subhanallazi. Nabi Yunus dalam perut ikan. Mati kan? Mestinya mati kan? Apa lagi ditelan ikan? Masuk akal enggak hidup? Enggak.
Tapi Allah mengilhamkan kepadanya agar Nabi Yunus mengakui kesalahannya. Dia bertobat. La ilaha illa anta. Kemudian apa lagi? Subhanaka inni kuntu. Kan tasbih kan? Banyak lagi yang lain Bapak-Bapak sekalian. Waktu kita kan habis ini. Ini lagi ini kan. Jadi kan kata kita habis. Kan luar biasa Al-Quran ini. Banyak lagi yang lain. Jadi tasbih itu. Luan. Fasabbih bihamdi rabbika. Kemudian kan ada 4. Kalau saya katakan 4 nih. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, pertama bertasbih, ini ringkasnya aja lagi. Bertasbih, yang kedua bertahmid, yang ketiga beristighfar, yang keempat bertaubat. Ya, kan deh. Tidak saya tambah-tambah itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana. Keempat kan? Jadi dalam mensyukuri dan mengakui kebesaran Allah, lakukan yang 4. Dan 4 kalimat ini juga luar biasa. Luar biasa kalimat ini. Suatu pengakuan kebesaran Allah. Kita memuji Allah. Dan kita mengakui kesalahan kita. Kita beristighfar kepada Allah. Dan kita menyadari bahwa kalau kita tidak dibersihkan oleh Allah, kita akan selalu bergelimang dosa. Maka lakukanlah taubat. 4 hal. Isilah kemenangan itu. Syukurilah kemenangan itu. Banyak bertasbih. Banyak memuji Allah. Banyak beristighfar. Banyak bertaubat. Saya tambah sedikit lagi Ibu Pujian. Kan tak saya tambah-tambah itu. Itulah sebabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah turun ayat ini kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqra'a fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini fikihnya ini. Fikihnya apa? Bacaan rukuk dan sujud yang banyak dibaca oleh Nabi setelah turun ayat ini adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fir. Ini ada hadisnya. Saya bacakan tadi. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Memang bacaan rukuk dan sujud itu kan pilihan. Ya. Ya. Boleh subhanarabbiyal azim waktu rukuk, subhanarabbiyal a'la di waktu sujud. Tambahan wa bihamdihi ada riwayatnya tapi hadisnya lemah. Maka yang lebih, kalau nak baca subhanarabbiyal azim bukan tak boleh ya, tapi hadisnya lemah. Ya, tapi yang lebih kuat subhanarabbiyal azim saja. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Waktu sujud subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Waktu rukuk dan sujud itu tasbih itulah. Atau subuhun kudusun rabbul malaikatu boleh. Atau yang lebih sering dibaca Rasulullah setelah turun ayat ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Atau enggak baca sama sekali juga boleh. Rukuk saja Allahu akbar, diam be, boleh tak? Boleh. Jadi jangan dipersulit pula agama ni Bapak sekalian. Kalau kami dari dulu subhanallah lazim silakan. Tapi kenapa tidak ngambil yang lebih pas? Yang lebih pasti kan subhanallahil azim. Atau yang lebih jelas subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Boleh. Kami dari dulu ngajar gitu. Ya silakan. Atau tidak baca tidak apa-apa, tidak batal salat tidak. Allahu akbar, diam be. Sujud Allahu akbar, diam be, boleh tak? Boleh. Tapi rugi kan? Tapi karena hamba yang terdekat dengan Allah adalah di waktu rukuk dan sujud. Rugi Bapak sekalian. Jadi kan jelas, ini dalam segi fikih. Hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Bagaimana Rasulullah mengatakan kepada kita, Rasulullah lebih sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Kata Aisyah. Kenapa Aisyah? Karena saya bacakan hadisnya Bapak sekalian, ya. Banyak hadisnya nih, riwayat Bukhari. Qalat Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru fi akhiri umrihi. Coba lihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak di akhir-akhir umurnya. Karena setelah sunnah ayat ini kan Rasulullah berikan kan,
min qaulin subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu zikir-zikir biasa ya. Dalam itu satu riwayat. Dalam suatu riwayat yang lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli yata'awwalul Qur'an. Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba itu ditasbihkan dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Dasarnya apa? Memahami ayat Al-Qur'an. Boleh pilih Bapak sekalian. Cukup dulu ya, 9:30. Silakan kalau ada yang nak bertanya dulu Ibu Bapak sekalian. Saya tutup dulu dengan mudah-mudahan apa yang kita baca ini saya sudah sebijak mungkin untuk meringkaskan apa yang dimaksud dengan penafsiran surat An-Nasr ini. Betulnya kalau ibaratnya kalau di kambang nama panjang, diunduh nama lebar. Tapi kita ambil untuk menyesuaikan waktu. Itulah Al-Quran ibu dan sekalian. Jadi kalau Pak Haji tepat betul kajian kita, Islam ini tidak terlepas dari kajian Al-Quran. Memang kajian yang tidak akan pernah habis. Kalau kata siapa, itu bagaikan minum air laut. Tambah diminum, tambah haus. Bukan tambah diminum, tambah kenyang ya. Kalau air aqua macam mana? Minum air ni, segelas habis ya. Gelas kedua, tidak terminum lagi kan. Cuba air laut, tambah haus dia. Riwayat lain katakan gini. Ini katakan salah satu buku Ma'amsi Rasul. Bagaikan menimba air laut. Bagaimana nimba air laut? No, saya air laut ditimba, air Sungai Musi aja. 2 juta orang Palembang ni galau-galau bawa ember nimba air. Tahun berapa lah kira-kira keringnya? Tahun berapa keringnya Bu? Kalau Sungai Musi kita timba rame-rame. Itulah bayangannya Al-Quran. Yeah. Kalau bunyi ayatnya begini. Kalau air laut jadi apa? Tinta. Dan kayu-kayu ini jadi apa? Pena. Lah habis air laut itu, ayat Allah itu masih belum habis. Ya, banyak ayat itu. Jadi Bapak sekalian, ada yang nak ditanyakan silakan. Kalau ada nak ditanyakan dulu Bapak sekalian silakan. Saya yang paling bersyukur Bapak sekalian, yang selalu pemikiran saya apa? Alangkah luar biasanya Indonesia ini. 17.000 pulau. Sebahagian besar pulaunya itu orangnya beragama Islam. Pertanyaan, bagaimana bisa berkembang Islam antar pulau seperti itu? Ya. Kalau tidak dengan perdagangan kan? Ya. Silakan. Nak tanya tidak Pak ya? Sudah habis tanya tadi. Kalau nak kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ayat Al-Quran yang kita bahas tetap akan menjadi pahala, itu sudah pasti dengan kealasan. Akan mendatangkan berkah dan ilmu kepada kita. Dan juga memberikan kita hidayah. Karena Al-Quran itu memang hidayah kehidupan kita untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Alafu minkum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.